Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Rohani pada pembahasan soal benzena dan senyawa turunannya. Dengan membahas soal ini kita akan semakin paham ya tentang benzena dan senyawa turunannya. Nah, kita ke soal yang mudah dulu. Senyawa benzena dan turunannya termasuk golongan senyawa apa ya? Kalau alifatik ini yang A ini alifatik. Masih ingat kalau alifatik itu senyawa karbon yang rantainya terbuka ya. Ini rantai terbuka dan rantai C-nya ini memungkinkan terbentuknya adanya cabang ya. Memungkinkan rantai C ini memungkinkan bercabang. Ini kalau alifatik. Kalau alkohol itu kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil ya. Jadi dia punya gugus ROH seperti ini. Kemudian aromatis. Nah, kalau aromatis itu ini adalah benzena dan turunannya itu termasuk senyawa aromatis ya. Senyawa aromatis itu maksudnya bahwa senyawa itu bergabung ya, membentuk suatu lingkaran, ini membentuk lingkaran, kemudian dia itu memiliki bau harum ya, baunya harum. Nah, ini jawabannya itu yang aromatis ya. Kalau asam karboksilat itu dia mempunyai suatu senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi R ya, COOH. Kemudian kalau hidrokarbon ya, hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari apa? Karbon dan hidrogen ya, ada alkana, alkena, alguna itu. Jadi kalau benzena itu termasuk senyawa yang aromatis. Nah, dari sini bisa dipahami. Next, kemudian ke soal berikutnya ya, benzena memiliki sifat yang unik, yaitu lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Hal ini disebabkan oleh adanya apa? Ya, benzena itu kan merupakan senyawa yang tidak jenuh ya. Benzena itu senyawa yang tidak jenuh karena mempunyai ikatan rangkap. Nah, sehingga dia lebih mudah mengalami reaksi substitusi ya. Mudah tidak jenuh ya, atau di sini ikatannya rangkap. Ya, ini lebih mudah mengalami substitusi ya daripada reaksi adisi. Nah, hal ini karena apa? Karena adanya resonansi ya, karena resonansi ya, yang menyebabkan elektron ya pada benzena selalu berpindah-pindah. Elektron pada benzena selalu berpindah-pindah ya. Yang semula seperti ini, katanya di sini. Nah, ini dia akan berpindah ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. Kan yang ini tadi pindah ke sini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, begitu seterusnya, dia akan beresonansi, berpindah lagi ke sini gitu ya, dan seterusnya. Ini namanya beresonansi. Bisa dipahami ya? Jadi adanya apa? Resonansi proton atau elektron? Elektron. Yang C jawabnya. Bisa dipahami ya?
Kemudian soal berikutnya, reaksi benzina dengan metil klorida. Ini reaksi benzina dengan metil klorida dengan penambahan katalis AlCl3 menghasilkan senyawa apa gitu. Nah, pada reaksi namanya ini reaksi alkilasi ya. Ini reaksinya namanya reaksi alkilasi. Alkilasi ini digunakan pereaksinya alkil halida ya, dengan katalisnya itu AlCl3. Nah, reaksinya itu akan seperti ini ya. Ini benzena nih dengan alkil halida di sini bereaksi dengan alkil halida. Lah hanya ini nanti putus. Ya. CH3Cl itu kan kalau kita jabarkan jadi CH3 plus Cl min ya. Nah, ini nanti ini putus hanya lah CH3 itu nanti menyerang di sini ya. Dan H hanya kemana? Hanya nanti dengan Cl. Jadinya nanti jadi seperti ini gugusnya. Hanya dengan HCl ya, katalisnya HCl3. Nah, ini jadinya apa? Jadinya metil, ini kan metil benzena atau terkenal dengan toluena. Bisa dipahami ya? Jadi jawabnya apa? B, toluena. Ini toluena. Ya, kemudian next soal berikutnya. Senyawa yang umumnya digunakan sebagai pengawet dalam makanan kemasan adalah, nah, yang digunakan sebagai pengawet itu adalah asam benzoat ya. Ini asam benzoat. Ini sebagai pengawet makanan untuk apa? Saus, kecap, terus bisa juga sirup ya. Dan minuman-minuman itu ya. Nah, asam benzoat ini kan sulit larut dalam air. Nah, oleh karena itu senyawa ini sering digunakan dalam bentuk garamnya. Bentuknya biasanya garam, natrium benzoat. Ya. Nah, kalau anilin itu sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan. Ya, ini obat-obatan. Seperti sulfanilamida, sulfamirasin kayak gitu. Dan kalau toluena ini sebagai peledak ya, bahan peledak. Kemudian kalau bensil alkohol ini sebagai antiseptik ya. Bensil alkohol itu zat antiseptik ya, dalam obat kumur kayak gitu. Jadi jawabnya apa? Pengawet makanan. Asam benzoat. Gitu. Ya, bisa dipahami? Next ke soal berikutnya. TNT itu bahan peledak ya. Dibuat dengan mereaksikan toluena dengan titik-titik ya. TNT itu diperoleh dengan mereaksikan toluena ya. Toluena dengan asam nitrat. Ya, dengan asam nitrat pekat ya, dan katalisnya itu asam sulfat pekat juga ya. Nah, ini reaksinya itu namanya reaksi nitrasi ya. Reaksi nitrasi. Nah, reaksinya itu seperti ini. Nah, ini toluena ya, ini CH3 toluena itu bereaksi dengan asam nitrat pekat ya, katalisnya H2SO4 pekat. Nah, dia akan menjadi TNT, trinitrotoluena seperti ini. Ya. HNO3-nya ini nanti 3 ya, ini pecah nih. Ya, ini nanti apa?
jadi 3 ya. NO3-nya nanti nyerang di sini, NO3-nya masuk ke sini, kemudian ke sini, kemudian di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ya. CH3-nya di sini tetap. Nah, itu yang direaksikan itu adalah asam nitrat. Jadi jawabnya apa? C. Ya, bisa dipahami dari sini. Kemudian soal berikutnya, di antara senyawa aromatis berikut yang diperoleh melalui reaksi halogenasi adalah, nah, mana yang halogenasi? Reaksi halogenasi itu ya, reaksi halogenasi itu atom hanya digantikan oleh atom halogen. Masih ingat halogen golongan 7A film Charles Bronson, lihat gitu ya. Dengan katalisnya apa? Katalisnya itu dengan menggunakan besi 3 halida. Nah, reaksinya seperti ini. Ya, ini benzena bisa direaksikan dengan Br2, bisa dengan Cl2 ya. Ini FeCl3 ya. Katalisnya. Nah, nanti Br ini kan Br2 itu kan Br ya. Nah, yang ini hanya ini nanti kan lepas nih. Ya. Hanya ini lepas. Nah, diganti ini. Nah, hanya nanti dengan Br1-nya jadi HBr. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini juga gitu. Ini kan Cl dengan Cl nih. Ya, Cl dengan Cl ya. Hanya di sini dah, nanti ini lepas Cl1 dengan ini, hasilnya dengan Cl sehingga menjadi HCl. Ini Cl ya, HCl. Nah, bisa dipahami ya. Jadi jawabnya yang mana? Nah, kalau ini namanya klorobenzena ini. Klorobenzena. Kalau yang ini bromobenzena. Jadi jawabnya yang ada halogennya, klorobenzena. Ya, bisa dipahami ya. Naik ke soal berikutnya. Ya. Kresol atau metilfenol mempunyai isomer sebanyak berapa? Gitu. Kresol itu mempunyai isomer sebanyak, nah, isomernya itu ada orto, meta, sama para. Metilfenol itu seperti ini ya. Ini OH-nya, ini ada CH3-nya. Kalau seperti ini pada posisi orto ya, nomor 1 dan 2 itu orto kresol. Kalau seperti ini namanya para ya. Ini di nomor 1 2, di ini 1 3 itu meta ya, maaf. Ini meta. Kemudian kalau di posisi 1 2 3 4, nah 1 4 ini namanya para ya, para kresol. Ya, ortokresol, metakresol, para kresol. Jadi ada isomernya ada 3. Bisa dipahami? Berikutnya, nah, di bawah ini tertera rumus bangun suatu senyawa turunan benzena. Ini senyawanya ini. Nah, ini nama senyawa itu adalah ya. Ditanya nih nama senyawanya. Ya. Nah, perhatikan, kita harus memperhatikan deret prioritas. Namanya ada deret prioritas. Nah, penomoran ini diberikan bagi yang memiliki prioritas yang paling tertinggi, itu dapat nomor yang kecil. Masih ingat prioritasnya COOH
ya, kemudian SO3H, kemudian CHO, kemudian OH, kemudian NH2, kemudian R, kemudian NO2, kemudian baru E, ya. Jadi pada soal itu penomoran 1 itu diletakkan OH, ya. OH ini di nomor 1. Ini OH di nomor 1 itu lebih prioritas daripada NO2. Lihat posisinya, ini OH di sini, ada NO di sini, ya. Jadi OH lebih prioritas dapat nomor 1 daripada NO. Sedangkan NO2 itu pada penomoran nomor 2, ini 3, ini 4, ya. Nomor 2 dan 4. Ini 1 2 3 4, ya, 5 6. Nah, jadi OH ini sebagai induknya. Nah, karena ada 2 NO, di sini ada 2 NO di nomor 2 dan di nomor 4 tadi, maka ditambahkan awalan D, ya. Awalan D sehingga namanya menjadi 24 di nitro, ya kan? Karena ada 2 nitro, lah induknya itu adalah fenol. OH kan, gugus OH, fenol. Jadi jawabnya adalah D, 24 di nitrofenol. Ya. Gitu bisa dipahami, ya. Skala prioritas masih ingat, dihafalkan. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ya, di soal berikutnya, di antara senyawa-senyawa di bawah ini, yang bukan senyawa aromatis, ya, yang bukan senyawa aromatis yang mana? Nah, benzena itu kan merupakan senyawa aromatis, ya. Benzena itu merupakan senyawa aromatis. Benzena seperti soal nomor 1, ya, merupakan senyawa aromatis, ya. Senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus apa? Mempunyai rumus C6H6. Nah, ke-6 rantai karbon itu membentuk rantai karbon tertutup, ya. Ke-6 rantai karbon membentuk rantai tertutup dengan ikatan rangkap. Dengan ikatan rangkap yang apa? Yang berselang-seling. Dan masing-masing atom karbon mengikat 1 atom H, ya. Dan masing-masing atom karbon mengikat 1 atom H. Nah, ini merupakan senyawa aromatis, ya. Yang di sini ini aromatis, ya, betul, ya. Ini juga aromatis. Kemudian ini juga aromatis, ini aromatis. Lah, lihat ini enggak ada ikatan rangkapnya, ya. Ini bukan aromatis, ya. Jadi jawabnya E. Yang bukan itu E. Nah, ke soal berikutnya. Turunan benzena, ya. Turunan benzena berikut yang memiliki gugus amina adalah, nah, yang memiliki gugus amina yang mana gitu, ya. Kalau yang A, ya, yang A itu adalah gugusnya fenol itu gugusnya alkohol. Gugus alkohol. Kalau gugus alkohol itu seperti ini.
ya, seperti ini. Kemudian kalau yang B itu gugusnya asam karboksilat. Gugus asam benzoat itu gugusnya dari asam karboksilat. Kalau gugusnya asam karboksilat itu seperti ini. Nah, seperti ini. Lah, kalau anilin yang C ini gugusnya amina. Nah, kalau gugus amina seperti ini. NH2. Nah, kemudian kalau toluena, masih ingat toluena? Ya. Toluena itu seperti ini. Ya, di sini ada CH3. Kemudian kalau bensaldehid itu gugusnya aldehid. Kalau gugusnya aldehid itu seperti ini. Nah, jadi yang memiliki gugusnya amina itu yang mana? Yang C, yang anilina. Ya, yang C namanya anilina. Berikutnya soal nomor 11, senyawa turunan fenol digunakan untuk bahan apa? Fenol itu untuk membunuh bakteri atau mikroba sehingga digunakan sebagai bahan untuk membuat desinfektan, ya. Jadi fenol itu digunakan untuk membunuh mikroba, ya, sehingga digunakan sebagai bahan untuk desinfektan, ya, seperti contohnya karbol, ya, untuk suatu larutan fenol dalam air sabun, ya. Nah, jadi jawabnya yang mana? Desinfektan, yang C jawabnya. Oke. Dari sini ada pertanyaan, ya. Tentunya sudah paham semua, ya. Silahkan kalian subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat channel ini. Saya ada quote, jangan menambatkan harapan pada orang lain, semua orang akan berubah. Tidak ada yang menjamin besok lusa orang yang hari ini amat kita sayangi ternyata menjadi orang yang paling kita benci. Dari Terele. Jadi janganlah kalian menambatkan harapan pada orang lain. Kalian harus berusaha sendiri, berdoa, pasrah kepada Allah, ya, karena tambatan kita itu hanyalah kepada Allah, bukan manusia. Dan ingat, janganlah mencintai seseorang dengan terlalu. Siapa tahu besok pagi kamu akan membencinya, dan jangan membenci seseorang dengan terlalu. Siapa tahu besok pagi kita akan mencintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.